teriak, wah, terus tau ketawa, ketawanya kayak kuntilanak Bang. Dia itu kemasukan cuma anak kecil, hai ketawa kayak gitu. Si anak itu, si Cika itu, dia adalah anak hasil aborsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sama We Adventure. Dengan gua Awe dan masih sama kawan gua. Epe. Keset lagi nih Bang. Iya belum tidur ya. Belum tidur. Sepapor lagi tak. Ini kangen kondisi yang dulu ya. Harusnya bukunya dibawa kemari ya. Rak bukunya taruh belakang lagi. Tempel. Oh gambarnya ya. Foto saat. Teman-teman yang belum subscribe channel Sama We Adventure, buruan subscribe dulu channel Sama We Adventure-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan dari video-video terbaru dari Sama We Adventure. Dan jika kalian berkenan dan suka dengan video-video kita, boleh share juga. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan, jangan ragu-ragu ya Bang. Klik tulis di kolom komentar. Ya. Insya Allah dibalas. Ya. Kritik juga boleh. Kritik boleh. Ya. Welcome to the hater. Bang. Oke siap. Gua tuh mau cerita nih. Cerita ini kejadian tahun 2016 Bang. Ya. Tahun 2016 waktu itu gue itu ibaratnya ngelamar kerja jadi SPB lah. Sales Promotion Boy. Oh, sales promotion boy. Jadi itu tuh dibuat satu produk kesehatan dan alat kesehatan lah gitu. Badan gue kecil kayak gini ya, sales lah ya gitu kan. Nah, jadi itu di 2016 gue tuh berangkat ke Palembang. Sorry tempatnya agak gue ada sih tempat itunya, cuman gue nggak sebutin nama posisinya, tapi yang jelas ini Palembang. Waktu itu gue langsung ketemu manajernya yang namanya Pak Kevin. Pak Kevin itu gue ngobrol panjang lebar, Pak ini tuh bidangnya apa, terus alat kesehatannya apa aja segala macam. Ya dijelasin lah sama dia gitu bahwa ya alatnya seperti ini buat tempat-tempat fitness kayak gitu kan. Alat kesehatan kayak gitu. Nah terus ternyata nggak cuman gua nih Bang yang diterima. Oh ada peserta lain gitu ya? Ada peserta lain. Jadi totalnya itu ada 11 perempuan, 15 cowok, 15 laki-laki lah, cewek 11, 15 cowok. Jadi gua tuh di satu tempat di Palembang, itu di mes itu di satu ruko Bang. Jadi satu ruko itu ada 2 kamar depan buat perempuan, kamar belakang buat laki-laki cowok. Nah di area situ tuh nggak banyak bangunan Bang, cuman ruko tempat kita tinggal itu aja buat latihan. Sama di seberang jalan tuh ada Pinet itu kayak rumah makan, cuman ada tempat prostitusinya Bang. Lokalisasi lah. Iya. Lokalisasi, sama ada satu gudang lain lah gitu, bukan. Nah nggak cerita hari pertama itu langsung ada kejadian yang kurang enak. Tapi sebelumnya gue kasih tahu bahwa di situ tuh di ruko gue tuh ada toilet Bang, cuman toiletnya agak menjurus ke terpisah dia dari bangunan ruko. Di belakang gue tuh, di belakang ruko itu kebun pokoknya hutan lah gitu. Jadi ada satu toilet di bawah pohon besar terpisah, di situ toiletnya di situ. Nah terus ada cewek itu salah satu peserta itu dia nemuin tali kafan toilet itu tali kafan. Terus ya sudah, tapi didiemin aja.
Terus dalam waktu 1-2 hari itu aman. Nah hari ketiga bang, malam ketiga briefing nih, kita briefing buat nyiapin apa sih yang besok harus dilakuin ya kayak gitu ya latihannya. Nah pada saat briefing itu kita bentuk lingkaran tuh dalam satu ruangan tuh. Nah, ada cewek namanya Eva nih tiba-tiba dia teriak, wah, terus tau ketawa, ketawanya kayak kuntilanak bang. Itu dulu nih Eva nama sebenarnya. Nama sebenarnya Kita nggak pakai inisialnya. enggak, gue nggak pakai inisial. Oke, Nanti gue kasih juga foto-fotonya. Eva juga ada Eva juga di situ. Jadi si Eva kan ketawa terus kemasukan terus ketawa sama kayak kuntilanak kayak gitu, ketawa kayak kuntilanak. Terus si cowok-cowok ya megangin lah tuh, hari megangin tangannya, megang kakinya, cuman nggak tahu kenapa tuh saking kuatnya pada mental tuh bang yang megangin. Nah setelah Eva kayak gitu ada satu lagi cewek lagi namanya Ira, nama yang sebenarnya juga bang, namanya Ira. Dia itu kemasukan cuma anak kecil, hai ketawa kayak gitu. Suara cowok, cewek kecil. Anak kecil cewek. Suara kecil cewek. Jadi si Eva kemasukan kuntilanak, si Ira itu kemasukan anak kecil. Bocah cewek kecil. Anak kecil ya, gitu. Terus ya sudah akhirnya sampai ya itu kan malam sekitar jam 9, kejadiannya jam 9 malaman, 9 malam kejadian. Terus akhirnya kita pada bingung kan, udah semrawut lah tuh dalam ruangan itu semrawut. Akhirnya sebagian dari kita itu diungsiin ke depan, mau nggak mau tuh ke tempat pindah tadi, karena bangunan nggak ada lagi selain tempat yang prostitusi tadi. Jadi itu rumah makan, cuman ada tempat prostitusinya gitu bang. Ada pindah ke situ, diungsiin. Cuman si Eva sama si itu Ira belum masih di situ. Nah ada salah satu teman kita di situ, namanya Ahmad. Nah dia tuh termasuk orang yang bisa bahwa bisa nyembuhin lah, bisa ngobatin gitu. Akhirnya dia coba komunikasi tuh sama si cewek yang tadi kemasukan. Si Eva. Si Eva ditanya, kamu siapa? Gitu kan. Dia cuma bilang, saya mau darah. Eva itu cuma bilang gitu. Wow, tapi makin kacau. Eva itu makin kacau. Terus akhirnya pokoknya masih tetap dijagain kayak gitu kan. Terus siapa? Iranya itu ditanya, kamu siapa? Gitu. Saya Cika. Jadi si anak kecil ini nyebut nama dia Cika. Terus dia bilang, kamu mau apa? Saya mau main sama kakak ini. Terus si Ira. Terus Ahmad bilang, jangan, kamu jangan main sama kakak ini, karena kakak ini capek, kasihan mau istirahat, bilang gitu. Nah akhirnya jadi baca-bacain lah tuh si Ira itu baca-bacain. Alhamdulillah bang, sehat, sembuh lah gitu, siuman gitu. Akhirnya si Ira tadi diungsiin juga tuh ke depan, ke seberang tempat makan itu gitu. Cuman tetap diawasin gitu. Si ini yang nggak bisa sembuh, si Eva tadi ya, yang kemasukan kuntilanak ya. Si Eva yang nggak sembuh. Si Eva nggak sembuh nih, kemasukan itu sampai subuh bang. Dari jam 9 malam sampai subuh. Jadi dibaca doain sembuh, masukkan lagi sembuh, masukkan lagi. Kita nggak bisa minta bantuan ke siapa-siapa karena memang tempat itu cuman kita doang, sama depannya tempat prostitusi gitu kan. Jadi kan kayaknya agak susah juga kalau minta bantuan ke. Itu berarti yang sisa di
setelah diungsiin tuh berarti si Eva, Ira, Iya sama teman-teman cowok. oh Sama teman-teman cowok itu tiba-tiba diungsiin kayak gitu. Nah terus sampai subuh udah hilang akhirnya diungsiin juga ke ya depan. depan. Jadi kita ngosongin tempat itu sampai siang pun dia kemasukan bang. Sampai siang Kemasukan lagi, bahkan dia tuh sempet lari ke pinggir ke tengah jalan sampai teman-teman cowok tuh megangin kejar tangkap lagi. Kenapa? Kalau sampai dia lari ke tengah jalan itu memang jalur lintas kan, takutnya ketabrak mobil segala macam. Kes juga kuntilanak ya. Nah cuman akhirnya kita cari ustadz gitu, saya dapat ustadz datang. Ya beliau juga pintar mungkin ya dengan komunikasi dengan hal seperti itu. Nah, akhirnya dibilang bahwa si Eva ini ketempelan karena dia melakukan sesuatu hal yang tidak disukai sama Si kuntilanak tersebut. Terus kata Pak Ustadz, ini buang pembalut. Kata dia gitu. Jadi si Kunti ini pada saat itu dia nggak suka sama si Eva karena Eva itu melakukan suatu hal yang tidak disenangi sama si Kunti itu. Si Eva ini buang pembalut di dekat hutan itu, dekat toilet itu, di hutan di bawah pohon besar. Ditaruh di situ. Jadi pengennya si Kunti itu diambil dibersihkan, jangan ditaruh di situ gitu kan. Nah terus si Ira itu yang masih anak kecil sama diajak komunikasi juga, terus ditanya kenapa gitu kan. Ternyata si anak itu, si Cika itu dia adalah anak hasil aborsi yang kurang aborsi dari tempat prostitusi yang tempat mengungsi itu. Sekitar kejadiannya 10 tahun yang lalu. Jadi dimakamkan, hasil aborsi itu dimakamkan di bawah pohon itu dengan dikeruk gitu, ditaruh gitu aja. Jadi minta diapain ya? Ingat ke kejadian yang di villa? Ya, dibagusin, minta dibikin layak pemakamannya. Jadi kuburannya dipasang nisan atau segala macam kayak gitu. Akhirnya entah kenapa lah, pokoknya negosiasi segala macam, Pak Ustadz itu memutuskan ya sudah. Berarti satu tempat sama si cewek itu buang pembalut di bawah pohon gitu ya? Yes. Jadi akhirnya Pak Ustadz tuh melakukan, ya udahlah kita lakuin itu, kita benerin makam kuburannya, kita cari gitu kan. Dapat di bawah pohon itu, dia dibikin nisan kayak gitu. Terus pembalut itu kan ketemu, akhirnya diambil, dibersihin kayak gitu. Jadi akhirnya ketemu bang? Menurutnya ada, karena masih kemarin, jadi baru satu hari kalau nggak ada 1 hari gitu. Nah udah kayak gitu, udah selesai kan, udah nggak masukan nih. Nah setelah nggak masukan, si Eva ditanya, Eva, lu kenapa tiba-tiba gitu? Nggak tahu, pada saat kita briefing, gue tuh ngeliat cewek, jadi merinding. Nanti gue kasih lihat juga posisi briefingnya. Posisi briefingnya itu ada jendela. Di belakang jendela itu menghadap utara, ada perempuan nongol dengan wajah yang tidak suka, wajah marah, dia nongol, terus dia duduk di jendela sambil nguncang-nguncang kaki, terus dia tahu-tahu ngampirin si Eva, terus nyekik si Eva. Ini si Eva yang cerita. Si Eva cerita bahwa dia nyekik Eva dan ya udah, akhirnya Eva teriak. Tiba-tiba kejadian gitu. Kayak gitu. Intinya poinnya itu. Nah, terus ternyata di situ tuh kurang lebih ada 30 kuburan ternyata Pak. Berarti bukan cuma si yang anak kecil yang gitu yang diabur? Bukan, jadi masih banyak yang lain. Kuburan-kuburan itu banyak ternyata, entah itu kalau kata sana sih bekas aborsi sana dan perempuan yang dibunuh di sana. Ada 30 makam, kita sendiri mau lapor ke polisi juga agak takut bang kondisinya, karena apa ya, kita pendatang lah di situ. Kita pendatang,
di pedalaman ibaratnya ditaruh di situ gitu untuk pelatihan, terus kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin agak-agak brutal kalau posisinya di tempat kayak gitu kan, agak-agak rokes lah orangnya lah kan gitu. Terus kayak gimana nih kan, ya udah akhirnya kita diem, nggak ngomong ke polisi, nggak ngomong ke siapa, ya udah silent. Akhirnya kita semua tuh ngobrol sama manajer si Pak Kevin itu. Pak Kevin itu, Pak boleh nggak dengan kondisi seperti ini? Akhirnya Pak Kevin ngobrol ke kantor pusat. Jadilah kita dipindahkan ke Jambi akhirnya bang, gitu. Jadi kondisi sebetulnya yang di situ adalah bahwa posisi bangunan di situ hanya ada 3. Nanti gue tampilin juga bangunannya bang, bahwa ruko tempat kita pelatihan, di seberangnya itu ada pinnet tadi, tempat teman makan sama prostitusi, dan ada satu gudang, hanya itu, sisanya jauh, sisanya hutan dan rumah penduduk agak jauh gitu kan. Sampai ya gue nggak berani sebutin tempatnya gitu kan, karena itu karena posisinya juga sampai sekarang gue nggak tahu tuh tempat tuh kayak apa. Kejadian dari tahun 2016, sekarang 2020, berarti 4 tahun yang lalu. Ke sekarang tuh jadi apa gitu sekarang? Apakah masih tempat kayak gitu, ataukah memang sudah berubah atau apa gitu ya? Apakah udah ada bangunan baru, ataukah emang kuburan itu sudah diperbaiki atau apa kayak gitu? Tapi kejadian yang waktu si Ustadz itu udah selesai ya, yang dibangun nisannya apa udah beres? Yes, jadi setelah dibantu sama Pak Ustadz untuk yaudah memperbaiki kuburan si bayi itu, si Cika itu, sama membersihkan bekas tapi yang belum terungkap itu 30 makam itu punya siapa atau apa gitu, nggak sampai situ ya? Nggak boleh pindahin gitu ya? Ya jadi gitu bang ceritanya. Memang singkat tapi itu menakutkan buat gua. Dan gua ini bukan awe bang. Gitu. Kaget itu gue. Iya, jadi gua yang tadi gua sampaikan adalah gua adalah Ridwan Agung Effendi. Panggilannya Wawan. Usia gua saat ini 24 tahun. Jadi Mas Ridwan Agung Effendi, makasih ceritanya udah gue sampein. Jadi itu bang, case yang tadi gue sampein ke lo, sebagai gue adalah gue Wawan. Nah, sekarang coba kita ulas bang ya. Menurut lo gimana sih? Ini kejadian 2 kali bang. Maksudnya dalam cerita kita ya, dalam cerita ceritanya Samuel Adventure gitu. Ingat si itu kan? Belanda. Rizal yang villa Belanda. Itu kan case-nya sama, bahwa ada kuntilanak yang nangis segala macam, minta disempurnakan kan kuburannya gitu kan. Nah sekarang juga kayak gini nih, nangis minta main segala macam, dan dia minta disempurnakan kuburannya gitu. Jadi ternyata setelah waktu di villa Belanda itu disempurnakan, hilang, maksudnya udah tidak mengganggu. Terus yang ini anak kecil disempurnakan dalam artian dipasangin nisannya segala macam, terus ya hilang atau enggak gue nggak tahu, karena posisinya setelah itu mereka pindah ke Jambi. Teman-teman yang 11 dan 15 orang ini, 26 orang ini pindah dari Palembang ke Jambi. Nah menurut lu gimana sih bang? Masalahnya sebelum si teman-teman ini dia ada tugas di situ, apa nggak mungkin sebelumnya juga terjadi seperti itu juga gitu bang? Nah, Wawan ini tidak menceritakan bahwa sebelum kejadian mereka atau sebelum mereka tinggal di situ, apakah ada orang lain atau perusahaan lain yang tinggal di ruko itu, atau usaha lain lah gitu. Jadi maksud gue tuh kejadian ini nggak akan selesai sampai di sini gitu. Atau mungkin sebelumnya pernah terjadi tapi bukan aborsinya gitu, tapi case yang lain juga kan dilihat itu ada 30 gitu. Betul. Dan mungkin kalau misalnya dia pindah, mungkin aja gitu ya, namanya makhluk itu kan nggak selesai sampai di situ kan, memang tugasnya ganggu. Jadi begitu dipindahkan, dibikin nisan segala macam, nah nggak lama ada yang pakai lagi tuh tempat, tiba-tiba ada kejadian serupa tapi bukan aborsinya dihajar, tapi kisah yang lainnya gitu. Misalkan pembunuhan apa gitu. Karena jadi nggak selesai sebenarnya. Karena infonya juga kan itu banyak korban 30
depan itu, entah itu pelacurnya kan yang dibunuh, terus akhirnya ditaruh di situ. Dan kita sama-sama tahu tuh makhluk itu emang nggak pernah selesai gitu kan, selalu ada alasan gitu untuk mengganggu. Polanya seperti apa pasti akan terulang gitu. Betul ya, jadi emang tugasnya mereka. Gitu. Tugasnya mereka. Cuma ada yang menarik sih, maksud gue terlepas dari bukan menyudutkan sih, maksudnya kita sama-sama tahu ya kalau untuk hal case seperti ini pantang buat kita memenuhi permintaan dari si setan. Akad ya. Si akad namanya gitu. Tuker ya, ibaratnya akad mereka untuk kerjasama atau bukan maksudnya mengecilkan ustadz atau apa gitu, maksudnya solusi banyak tapi kita memenuhi permintaan mereka ya sama aja gitu. Emang tujuannya emang seperti itu gitu. Tujuannya biar kita diganggu, kita nurutin mereka. Kenapa gitu kan. Betul. Ya kalau menurut gue sih ya gitu sih. Yang pertama itu nggak akan selesai sampai di situ. Terus yang kedua polanya akan berulang sampai ya entah penghuni lain apa gitu kan. Dan yang lebih krusial lagi ya itu setan lain ya kan. Dari 30 itu berarti 30 penghuni gitu. Dan itu memenuhi permintaan mereka, lagi-lagi memenuhi permintaan mereka gitu. Jadi kalau lu pandangannya gitu, gue agak nyambungin nih bang. Masih nyambungin gini. Pada saat gue nih misalkan gue setan gitu kan ya. Pada saat gue setan, gue nyuruh lu nih bang, gue minta lu gini, terus lu nurut. Iya. Besok gue akan suruh lu lagi. Berulang, jadinya berulang. Pada saat lu nggak ada, orang lain yang baru, gue suruh lagi nih kan kayak gitu. Modelnya sih. Ternyata wah sukses nih gitu kan. Gue akan lakuin lagi gitu kan. Setan yang lain akan ikutan. Setan yang itu juga. Krunya gitu loh. Kelompoknya. Yang berdomisili di situ lah gitu lah, setan yang berdomisili. Setan berdomisili. Tapi nanti udahnya lo pasti tanya, kalau gue sebagai itu lo akan lakuin apa gitu. Nah sekarang gue tanya balik, kalau lo sebagai lo akan lakuin apa gitu? Gue sebagai apa nih? Sebagai yang didatangkan lah. Sebagai Bapak Ustadz. Ya kita nggak sebut ya Ustadz atau apa gitu, cuma pada cerita ini kan dia nyebut. Iya maksudnya itu kan pada cerita kan Bapak Ustadz itu. Iya kalau menurut gua ya nggak usah diikutin. Ya maksudnya gua gitu, secara syariatnya harus membaca doa apa gitu kan, mungkin membaca doa ruqyah kah atau baca apa ya sesuai dengan syariat aja. Sudah, terus tinggal emang harus pindah ya pindah gitu aja, tidak perlu harus mengikuti untuk memperbaiki makam. Itu sih gua ya bang. Menurut lo kayak gitu apa sih mengancam jiwa atau nyawa seseorang nggak sih? Seperti misalnya kalau misalnya nggak diturutin akan terancam jiwanya gitu. Enggak. Atau mungkin ngikut sampai dia punya Jambi, lo harus balik lagi, pokoknya lo harus ngikutin apa mau gue di sana. Gitu. Enggak ya. Ini lu bicara ke gua ya, maksudnya lu nanya ke gua gitu. Jawaban gua belum tentu sama yang lain gitu, maksudnya siapa tahu orang lain punya pandangan beda ya kan, bahwa dia pasti ngikut bang, pasti ngikut gitu kan, dia pasti akan nyecer lu terus gitu. Ya itu pandangan orang beda-beda. Cuman kalau lu tanya gua pada saat kan lu ngobrolnya sama gua nih, ya menurut gua sih enggak. Kita berdua di sini. Masih mau Cika tadi. Cika. Atau kita panggil aja itunya. Cika. Jangan Cika ya, satu lagi yang kuntilanak. Oh, yang minta darah. Minta darah. Lu bayangin minta darah gitu. Kalau misalnya tuh si setan yang kuntilanak yang masukin Eva tiba-tiba, gue minta ayam cemani. Dikasih. Pasti dikasih sama Pak Ya, dia minta ayam cemani sama domba. Domba, iya sama kan? Anak sapi. Sama gitu. emas 20 gram. Nah, maksud gue emas 20 gram. ya jangan tergesa-gesa dulu gitu maksudnya. Apalagi kalau ya sebenarnya gue sama lo nggak beda jauh paham gitu ya. Kita sepaham lah. Ya, kalau nggak sepaham nggak mungkin ada sama ya nggak? Iya teman-teman ya. Jadi gitu sih. Kalau menurut gue sih ya secara syariatnya kan ngapain kita ngikutin setan gitu kan. Dia memang ada untuk ganggu kita gitu. Kalau dia ganggu kita terus kita ngikutin apa mau dia ya berhasil lah mereka gitu kan. Tugasnya seperti itu ya gitu. Jadi maksudnya berhasil fungsinya dia menjalankan tugas dengan baik dan benar. Kita salah, gue jadi ngikutin dia kan gitu kan. Allah udah ngasih jalan yang jelas gitu kan. Saya melalui Al-Quran udah jelas gitu. Ya itulah. Satu hal kedudukan kita itu selalu di atas mereka gitu. Betul. Sepakat tuh bang. Jadi
ngapain sih mereka ngatur-ngatur gitu. Jadi sebaiknya juga dibakar aja gitu, enggak? Kalau gue sih bakar lah. Tadi 30 banyak. Hah? Dia broadcast ke temennya, wah gue Gue dibakar gitu. 30 bangun. 30 bangun gitu. Enggak sih kalau menurut gue ya lakukan secara syariatnya seperti apa, bacakan doa aja cukup, mungkin doa ruqyah atau apa untuk melepaskan itu, masih tinggal aja kalau emang harus pindah karena ya memang sudah apa ya, bicara dipindahkan ya mungkin kalau misalkan dipindahkan di kuburan massal pindahin gitu kan, kayak gitu aja gitu. Tapi kan lagi-lagi kan kalau mau dipindahkan itu kan mesti ada persetujuan dari orang tua atau apa. Cuma ini kan nggak terungkap juga kan. Tuh, orang tuanya nggak tahu siapa. Nggak tahu ya. Yang dimakamin itu siapa. Gitu. Jadi iya wasting time. Wasting time. Iya bener sih pindah sih. Cuman ya itulah tadi ngikutin kemauan setan itu yang gue agak sedikit nggak setuju gitu aja sih bang. Siap. Itu sih. Tapi walau lah masing-masing punya pandangan. Iya. Beliau seorang guru juga kan, mungkin pandangannya jauh lebih jelas. Cuman ini sih bodohnya guanya aja sih, bodohnya gua. Kok gua ngikutin setan? Iya, tapi dalam syariat diajarkan untuk kita tidak memenuhi mau mereka. Iya, maksudnya itu kan pemahaman gua. Terus gua telah dengan secara bodohnya gua nih bahwa gua ngapain ngikutin setan kan gitu. Itu aja sih, akhirnya sudah gua nggak akan melakukan itu sih. Makanya mending berantem dah gitu kan sama dia daripada gue harus nurut. Poinnya situ sih. Sebenarnya ada clue apa ya, maksudnya kalau lu ada kira-kira kisi-kisi untuk kita masuk ke satu tempat supaya nggak diganggu gitu, secara ya kita udah ngomongin masalah agama gitu ya, maksudnya secara biasalah awam lah. Iya. Standar. Bicara adab lah ya bang. Kita lagi-lagi bicara adab. Ada asap karena ada api gitu ya. Kan tadi awalnya kan karena buang sembarangan. Poinnya sih simpel kan, kebersihan. Bersihan salah satu bagian dari apa? Sebagian dari iman. Kalau kita beriman, ya pasti kita jaga kebersihan. Pada saat kita meyakini itu gitu kan. Pada saat kita meyakini iman kita melakukan kebersihan. Dengan kita bersih, insya Allah lah gitu. Nggak ada kejadian hal yang kayak gitu-gitu. Atau mungkin begitu masuk ada maaf kami dari manusia gitu, maaf minta izin, kita cuma melakukan suatu kegiatan yang positif gitu. Nggak perlu ya lebay. Kira mau buka-buka. Anak babi mau lewat, miss you. Ya itu lagi-lagi bang, pandangan kita belum tentu sama dengan yang lain gitu. Cuman kalau menurut kita, gue sama lu sepaham lah ya gitu. Ya selayaknya syariatnya ini seperti apa gitu. Ya baca bismillah ya kan sebaiknya dimanapun lah kita baca bismillah gitu. Permisi secara adab aja, adabnya kita datang, budayanya di situ seperti apa, kita ikutin budayanya seperti apa. Terus ya harus jaga kebersihan, ya kita tinggal jaga kebersihan. Gitu aja sih bang kalau buat gua. Ya, ada tambahan ya bang? Udah sih, seperti kita bahas yang awal-awal, pasti balik lagi seputar ke sana bahwa kedudukan kita lebih tinggi dan kita tidak usah atau tidak boleh mengikuti apa mau mereka. Terus adab selalu lah biasa itu. Ini kenapa gue bahas karena gue ngerasa ini 2 kali bang. Maksudnya gini, pada saat kejadian Villa Belanda itu beliau melakukan itu karena permintaan setan terus diikutin. Oke, gue masih keep diem gitu. Ini yang kedua kali ini cerita muncul ke permukaan hal ini. Dan ini nggak akan selesai sampai di sini. Banyak mungkin di luar sana seperti itu. Betul, makanya gue perlu bahas nih. Maksudnya perlu menyampaikan bahwa ini dari sisi gue nih, dari sisi bodohnya si Awe nih gitu kan. Bodohnya Awe menurut gue nggak bisa gitu sih karena di Al-Quran udah jelaskan kan gitu. Kita nggak boleh ngikutin apa mau mereka gitu, perintah mereka. Itu aja sih. Ya. Mas Awan, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan gue banyak kekurangan dalam menyampaikan ceritanya. Buat teman-teman, terima kasih juga yang udah nyimak. Mudah-mudahan juga bisa ambil pesan positif dari kita gitu kan. Saya tidak menyalahkan pihak manapun untuk mengambil keputusan seperti itu. Kita hanya ulasan lah ya. Kita hanya mengulas saja dan apapun yang mereka lakukan silakan. Apapun yang pemikiran saya ya biarkan pemikiran saya dan belum tentu sama dengan teman-teman juga ya. Betul. Pokoknya masing-masing punya pandangan jalan untuk setiap solusi. Paling kan satu bang, Al-Quran. Itu aja sih.
Ya wes teman-teman, jangan lupa juga yang belum subscribe, buruan subscribe dan share video kita. Jangan lupa juga klik like-nya dan komen sebanyak-banyaknya di video Samawe Adventure. Atau ada juga yang mau diangkat juga ceritanya. Oh boleh, kalau mau diangkat juga ceritanya, mau gue yang bacain, mau sebagai apapun, narasumber, mangga sok. Kirim kemana bang? Bisa DM ke IG-nya Samawe, nanti juga ada IG-nya, atau bisa kirim ke emailnya Samawe, samawe.info@gmail.com, nanti juga tertulis di deskripsi bang. Itu aja sih. Dan jangan lupa ya masuk grup. Jangan lupa masuk grup aja ya. Oke, makasih teman-teman. Sebelumnya salam santai. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.